Shalom, selamat sore kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada hari ini kita memulai ibadah di tahun yang baru. Dan hari ini kita sudah menginjak hari yang ke-7. Itu semua karena anugerah Tuhan, pimpinan Tuhan, hingga kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Mari kita akan bersama-sama memulai ibadah Komisi Wanita pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita bersama mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di tahun yang baru ini ada begitu banyak hal yang pasti kita tidak dapat ketahui. Namun satu hal yang perlu kita ketahui bahwa ada Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita. Yang hanya kita lakukan adalah percaya. Mari kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian yang menyatakan percaya dan patuh. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Dia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Kasihnya, ya percayalah. Hilang awan gelap, lenyap bayang maut, saat tampak wajah Tuhanku. Hilanglah bimbangku, lenyap air mataku, percaya dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya, hanya percayalah. Musik saja. Tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaan setiap kita Ia peduli. Tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaanku Ia peduli. Hilanglah sedihku, lenyaplah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pujian ini sungguh meneguhkan akan hati kami, bahwa di dalam setiap langkah kami, Engkau yang memimpin, Engkau yang menuntun. Engkau hanya ingin kami percaya dan patuh kepadamu, tunduk di dalam otoritas-Mu, sehingga kami boleh melihat akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan ke akhirnya. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati ibadah kami, berkati pujian yang akan kami naikkan di hadapan Tuhan.
Berkati pemberitaan firman Tuhan. Berkatilah persembahan kami Tuhan. Berkatilah akan doa kami dan Engkau yang senantiasa mendengar akan seruan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama menaikkan satu pujian yang menyatakan bahwa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan senantiasa meneguhkan akan iman kita. Dari setiap hal yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus bagi kita, itu adalah hal yang luar biasa. Yang bagi kita mungkin itu mustahil untuk dilakukan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebelum kita mendengar akan kesaksian, kita akan menaikkan satu pujian, Ku percaya pada Yesus, bait pertama dan kedua saja. Kita akan mendengarkan satu kesaksian. Dipersilahkan. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru saya ucapkan. Semoga di tahun yang baru ini kita senantiasa tetap setia dan tetap semangat untuk melayani Tuhan. Di sini saya mau mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun 2021 pada keluarga saya. Tuhan sangat memberkati usaha pekerjaan dan berkat-Nya begitu melimpah dalam kehidupan keluarga saya. Di sini saya mau bersaksi tentang bagaimana Tuhan campur tangan sebelum dan sesudah operasi lutut saya. Pada bulan April, sebenarnya dokter sudah menganjurkan saya untuk operasi karena mengingat saya semakin sulit untuk berjalan dan saya takut sekali untuk operasi. Mendengar kata operasi saya, itu satu momok yang menakutkan. Akhirnya saya tidak mau lagi ketemu dokter itu. Saya menghilang. Terus bulan 10 semakin kondisi lutut saya semakin sakit kalau jalan. Akhirnya saya minta petunjuk sama dokter. Saya minta Tuhan beri petunjuk-Mu agar saya bisa bertemu dengan dokter yang tepat. Dan juga saya berdoa menanyakan kepada Tuhan, apakah kondisi saya bisa operasi lutut saya? Engkau yang Maha tahu. Berilah petunjuk-Mu kepada saya. Berilah keberanian
untuk menjalani operasi. Di akhir bulan Oktober, sebelum pelantikan, saya ketemu dokter ahli bedah tulang. Dan dokter itu menganjurkan saya untuk operasi dalam minggu ini. Tapi dia bilang, ibu sudah siap. Saya bilang saya siap. Tanggal 1 dokter tiba-tiba menelpon saya. Katanya harus segera ke rumah sakit untuk diproses pengambilan darah, cek laboratorium, foto paru-paru, PCR. Tapi ternyata hati saya belum berani, masih dilanda ketakutan. Saya telepon Contoh Eva, saya bilang saya ditelepon untuk masuk rumah sakit mau dioperasi. Saya takut sekali. Akhirnya dalam doa, Contoh Eva mengajak saya berdoa. Contoh Eva menguatkan, mengatakan saya harus berserah penuh kepada Tuhan. Dan dalam proses 2 hari sebelum operasi, saya mengalami banyak kendala di dalam obat bius. Tidak ada, kosong. Sedangkan besok pagi harus operasi. Mau diinfus, tidak bisa masuk itu jarum. Sampai 6 kali ditusuk, tidak bisa tetap masuk. Karena mereka menggunakan jarum besar, mau transfusi darah. Dan masuk di ruang operasi, baru dipasang infus, dan puji Tuhan infusnya bisa masuk. Dan puji Tuhan juga proses operasi yang harusnya 2 jam, saya menjalani cuma 1 jam. Dan 4 darah yang disediakan, 4 kantong darah yang disediakan, puji Tuhan tidak 1 kantong pun saya pakai. Semua karena anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Terima kasih juga atas dukungan doa dari para hamba Tuhan dan ibu-ibu komisi wanita yang senantiasa mendukung saya di dalam doa. Terpujilah Tuhan. Demikianlah kesaksian saya. Tuhan memberkati. Sungguh kesaksian yang memberkati setiap kita bahwa di dalam segala sesuatu Allah itu turut bekerja untuk setiap anak-anaknya yang mengasihi Dia demi kebaikan kita, agar nama Tuhan dimuliakan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan akan firman Tuhan. Mari kita akan menaikkan satu pujian sekali lagi yang menyatakan ku percaya pada Yesus, bait pertama. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal, ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Pada hambanya dipersilahkan. Ya, shalom, selamat sore kaum wanita. Hari ini saya mengajak setiap kita gitu ya, mengingat masa di mana anak atau cucu kita mulai berjalan. Nah, yuk kita ingat-ingat lagi ya. Kita ingat-ingat lagi. Di saat dia mau berjalan, di awal-awal berjalan, anak atau cucu kita pasti memegang tangan kita, bukan? Tapi setelah beberapa kali berlatih gitu ya, dia berdiri, dia kemudian melangkah 1 langkah,
dia akan mencoba untuk melepaskan tangan kita. Nah, di saat dia mencoba melepaskan tangan kita itu apa? Memperhatikan, bukan? Kita memperhatikan anak kita, bagaimana dia melangkah gitu ya. Bagaimana dia menapakkan kakinya satu demi satu. Bahkan kita pun juga mencoba anak kita supaya dia melangkah mendekati kita yang ada di depannya gitu ya. Dia pasti akan mencoba untuk meraih kita gitu ya. Meraih tangan kita, mencoba untuk secepatnya sampai di dekat kita. Ya. Nah, kalau kita memperhatikan kaum wanita, mereka itu melangkah dengan satu tujuan, satu kepastian, satu kepercayaan bahwa mereka bisa berjalan. Karena apa? Karena di depan ada orang tuanya, di depan ada neneknya gitu ya. Nah, kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melangkah dengan pasti itu adalah modal bagi kita. Dan dasarnya apa? Yaitu kita percaya. Nah, kaum wanita yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita sudah memasuki tahun 2022. Dan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan kita. Kira-kira 1 jam ke depan pun kita nggak tahu. Tapi yang perlu kita lakukan di dalam memasuki tahun 2022 adalah melangkah dengan pasti. Kenapa? Kita melangkah dengan pasti sedangkan kita tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimana kita dapat melangkah dengan satu kepastian sedangkan kita tidak tahu apa yang ada di depan kita? Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Kitab Yosua pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Yosua pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian jauh pembacaan kita pada hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Kaum wanita yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yosua pasal pertama ini merupakan kisah di mana
bangsa Israel akan dipimpin oleh pemimpin yang baru, yaitu Yosua, setelah kematian Musa. Dan menariknya, Yosua di sini ketika dia menjadi pemimpin yang baru, dia ini dipilih oleh Allah untuk memimpin umat Israel menuju tanah perjanjian. Allah menginginkan, oke Yosua, sudah akhiri masa berkabungmu. Sekarang saatnya kamu harus bangun, harus memimpin umat Allah untuk menyeberangi sungai Yordan dan merebut tanah perjanjian itu. Wanita tidaklah mudah bagi Yosua untuk memimpin umat Allah. Mengapa tidak mudah bagi Yosua untuk memimpin umat Allah? Yosua tahu betul bagaimana dan seperti apa umat Allah yang akan dipimpinnya. Umat Allah yang tegar tengkuk, keras kepala, suka memberontak dan suka melupakan Tuhan. Padahal mereka itu sudah melihat bagaimana Allah melakukan begitu banyak mujizat bagi kehidupan mereka. Mengapa bagi Yosua tidak mudah untuk memimpin umat Allah? Selain umat Allah itu tegar tengkuk, keras kepala, Yosua tahu betul bagaimana umat Allah itu dipimpin oleh Musa. Bagaimana umat Allah sangat mengagumi kepemimpinan Musa. Musa sebagai seorang pemimpin besar. Musa yang begitu sabar dan berkarisma di dalam kepemimpinannya. Sedangkan Yosua melihat akan hal itu, ada rasa tidak percaya diri. Tapi di saat itulah Allah memilih Yosua untuk menggantikan Musa yang sudah meninggal, di mana Yosua punya tugas untuk masuk di dalam tanah perjanjian, menyeberangi sungai Yordan, dan merebut tanah yang sudah dijanjikan Allah. Allah menginginkan apa? Yosua, melangkahlah dengan pasti. Rebut tanah itu. Karena Allah memimpin. Kaum wanita, bagaimana Yosua di sini dapat melangkah dengan pasti? Mari kita sama-sama melihat ayat 3 dan ayat yang kelima. Yosua dapat melangkah dengan pasti. Dia percaya kepada janji Allah. Ayat 3 dan ayat kelima dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dalam ayat 3 dan ayat yang kelima di sini ada janji Tuhan. Yaitu apa? Segala tempat yang diinjak Yosua itu akan diberikan kepadamu dan umat Allah. Dan yang kedua, janji Allah itu apa? Aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Kau wanita yang dikasihi oleh Tuhan, bukan berarti di sini kita gitu ya, menginjak seperti Yosua. Saya injak tanah ini supaya Tuhan memberikan tanah ini kepada saya. Bukan begitu, kaum wanita. Ini hanya khusus Yosua dan juga umat Allah. Maksudnya begini, janji yang mana di sini adalah janji Tuhan bahwa Tuhan itu akan memimpin. Tuhan itu akan menyertai. Tuhan itu tidak akan membiarkan Yosua, termasuk kita. Tidak akan membiarkan kita. Tidak akan meninggalkan engkau. Janji inilah yang menjadi dasar bagi Yosua untuk melangkah bersama dengan umat Allah merebut tanah perjanjian itu. Disinilah letak kepercayaan Yosua kepada Allah. Yosua percaya bahwa apa yang dikatakan Allah
itu digenapi di dalam dirinya dan di dalam diri umat Allah. Percaya dalam bagian ini berarti menyerahkan segala hal kepada satu-satunya pribadi yang mengenal Yosua dan yang merancangkan segala sesuatunya. Dan benar kaum wanita, janji itu pun digenapi oleh Allah. Ketika Yosua merebut tanah perjanjian, setiap tanah yang diinjaknya itu dapat diambil. Dapat dia terima. Karena apa? Allah menyertai. Kenapa? Kepercayaan itulah yang menjadi dasar bagi Yosua. Nah, kaum wanita yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sikap percaya sepenuhnya kepada Allah itu adalah dasar bagi kita untuk melangkah di masa depan. Percaya sepenuhnya kepada Allah, iman yang sungguh-sungguh kepada Allah, itu menjadi kekuatan bagi kita untuk melangkah hari-hari ke depan, yang mana kita tidak pernah tahu. Sebab janji Allah apa? Menyertai. Bahkan ketika Yesus datang ke dalam dunia, sebelum Tuhan terangkat ke surga, dia mengatakan kepada murid-muridnya apa? Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Firman Tuhan begitu banyak janji-janji Allah, bukan? Janjinya di mana Allah akan senantiasa menyertai kita. Janji Allah akan memberikan kedamaian bagi kita. Janji Allah akan menolong kita untuk melewati masa-masa sulit kita. Janji Allah memampukan kita untuk melihat apa yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita. Yang kita butuhkan di sini adalah percaya, iman, trust. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, seberapa besar rasa percaya kita kepada Allah yang adalah satu-satunya pribadi yang mengenal diri kita. Yang tahu akan rencana dan masa depan kita. Yang merancangkan kehidupan kita. Seberapa besar percaya kita? Jika kita mau melangkah dengan pasti di tahun 2022, percayakan hidup kita kepada Allah yang mengenal setiap kita. Bagaimana Yosua dapat melangkah dengan pasti? Selain dia percaya, Yosua berani melangkah. Kaum wanita di ayat 6, 7, dan 9. Di situ berkali-kali Tuhan mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Itu ayat yang ke-7. Kemudian di ayat yang ke-9, janganlah kecut dan tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berkali-kali Tuhan mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dalam terjemahan yang lain itu dikatakan, kuatkan dan beranilah. Berani untuk melangkah. Berani untuk berjalan. Mengapa? Yang pertama tadi kita sudah bahas. Ada janji Allah. Ada penyertaan Allah bagi umat Tuhan. Kalau Allah sudah memberikan janji itu, tinggal kita itu berani melangkah. Kita harus berani. Sebagaimana seorang anak kecil tadi di awal. Ketika dia melihat akan orang tuanya ada di depan, maka dia akan melangkah. Satu persatu hingga sampai pada akhirnya dia tiba di hadapan orang tuanya. Tinggal kita butuh apa? Keberanian.
Kaum wanita, memang dalam bagian ini Yosua mengalami krisis percaya diri. Yosua sadar bahwa dirinya tidak mampu untuk berjalan melewati sungai Yordan yang arusnya sangat deras. Saya sebelum ke sana gitu ya. Tapi kalau kita melihat kisah ini, itu arus sungai Yordan itu begitu kuat gitu ya, begitu dalam. Sehingga bagi orang yang melintasi sungai Yordan itu akan berpikir gitu ya. Jadi Yosua sadar, aku nggak akan bisa untuk melewati itu. Yosua juga sadar bahwa dirinya itu sudah masuk di dalam usia yang nggak muda lagi. Kekuatannya itu sudah tidak sekuat seperti waktu mudanya lagi. Dan dia harus berperang, merebut tanah perjanjian itu. Memimpin peperangan itu. Yosua sadar. Yosua juga sadar bahwa orang-orang yang ada di depannya, ya, yang ada di tanah Kanaan itu terlalu kuat. Persenjataan mereka itu lebih dari apa yang dimiliki oleh umat Allah. Yosua tahu itu. Dia punya krisis kepercayaan diri. Tapi di saat dia mengalami krisis kepercayaan diri ini, disinilah Tuhan memerintahkan dia untuk menjadi orang yang kuat, orang yang berani, dan tidak tawar hati. Menarik sekali kaum wanita. Tuhan memerintahkan dia. Engkau harus kuat, teguhkan hatimu, beranilah untuk melangkah, karena ada aku yang menyertai. Aku sudah ada di depanmu. Tinggal kamu melangkah. Kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini kita juga berada dalam krisis percaya diri di dalam menghadapi tahun ini. Misalnya, kita sadar bahwa kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di tahun 2022. Ada begitu banyak kasus-kasus yang muncul. Ada ramalan-ramalan yang mungkin itu juga mengganggu kita gitu ya. Katanya yang kapan hari itu di Jawa akan menjadi 2 bagian lah, terus kemudian gara-gara ada gunung yang meletus. Ya, itu sudah ada prediksi-prediksi begitu. Akhirnya kita menjadi khawatir, akhirnya kita menjadi takut gitu ya. Karena memang kita nggak tahu apa yang terjadi di tahun 2022. Terus kita juga menyadari bahwa kita ini bukan semakin kuat, tetapi malah semakin kondisi kita itu semakin lemah. Semakin beranjaknya usia kita semakin lemah. Kita mulai ada ketakutan. Kita mulai ada kekhawatiran gitu ya. Nanti saya lemah, nggak ada yang menolong saya, bagaimana saya harus bisa gitu ya. Ada ketakutan gitu ya, di mana kita juga dituntut untuk berjuang demi keluarga kita. Kita juga sadar bahwa ekonomi di dalam bangsa ini juga masih belum stabil. Tapi kita harus memikirkan apa yang akan kita makan tiap harinya. Kita sadar akan itu. Kita juga sadar bahwa dunia ini penuh dengan gejolak, bencana alam terjadi di mana-mana, peperangan, kelaparan, kekeringan, dan kemiskinan. Bagaimana kita bisa menghadapi dunia yang demikian? Satu hal yang pasti kaum wanita dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk berani melangkah dengan pasti. Jangan percaya dengan satu ramalan-ramalan apa. Tapi percayalah kepada Allah. Jangan menjadikan diri kita orang-orang yang lemah walaupun kondisi kita lemah. Tapi biarlah ada kekuatan Tuhan yang menopang kita. Kita tahu bahwa ekonomi dalam bangsa ini belum stabil. Tapi percayalah, jangan khawatir. Firman Tuhan mengatakan, burung pipit yang di udara dia pelihara. Maka anak-anaknya pun juga dipelihara. Janji Tuhan begitu indah, kaum wanita.
Yang pasti di sini kita harus melangkah, berani melangkah dengan pasti. Yang terakhir, bagaimana Yosua dapat melangkah dengan pasti? Ada satu ketaatan di sana. Ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kamu wanita perhatikan kata supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Kamu wanita yang dikasihi oleh Tuhan, menarik sekali ada kata bertindak hati-hati. Ini apa maknanya? Bertindak hati-hati ini memiliki makna bahwa Yosua melakukan dengan setia firman Tuhan itu. Bertindak hati-hati memiliki makna bahwa di dalam seluruh kehidupan, firman Tuhan itu menjadi pegangan di dalam hati kita. Kalau firman Tuhan itu menjadi pegangan di dalam hidup kita, kita setia melakukan firman Tuhan, maka yang terjadi adalah kita berhasil. Berhasil dalam hal apa? Bukan berhasil karena kita mendapatkan berkat, bukan. Berhasil karena kita melakukan firman Tuhan karena kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan melakukan firman Tuhan oleh karena ingin mendapatkan berkat. Bukan melakukan firman Tuhan karena takut dihukum oleh Tuhan. Bukan melakukan firman Tuhan karena ingin mendapatkan sesuatu. Bukan. Tetapi melakukan firman Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Tanpa kasih Tuhan, tanpa kita punya ada kasih kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan, Yesus sendiri mengatakan, barang siapa yang mengasihi aku, dia melakukan perintah-perintahku. Jadi di dalam kita melakukan firman Tuhan itu bukan karena saya ingin mendapatkan sesuatu, bukan. Tapi karena saya mengasihi Allah. Sehingga ketika saya mengasihi Allah, ada dosa yang mengganggu kita, ada dosa yang mencoba untuk menarik kita untuk jauh dari Allah. Kita ingat bahwa Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Kita berkata tidak terhadap dosa. Kita bertindak dengan hati-hati. Menarik kaum wanita. Ketika Yosua bertindak hati-hati, itu dilakukannya sampai akhir hidupnya. Kalau kita melihat di dalam pasal 24, Yosua bersama dengan seluruh keluarganya mengatakan begini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Perhatikan di sini, ketaatan Yosua itu bukan karena dia melihat keberhasilannya, bukan. Tetapi karena dia mengasihi Tuhan Allah yang sudah mengasihi dia, yang sudah memilih dia, yang sudah menyelamatkan dia. Maka dia menunjukkan di dalam kehidupannya ada ketaatan. Sampai akhir hidupnya, dia mempertahankan kesetiaannya untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Kaum wanita yang dikasihi, bagaimana dengan setiap kita? Apakah kita menjadi orang-orang yang taat dan setia di dalam melakukan firman Tuhan? Di dalam menaati firman Tuhan. Kalau kita mentaati akan kebenaran firman Tuhan, melakukan firman Tuhan itu dengan setia, maka segala sesuatunya Tuhan mengatakan akan dibuat berhasil. Sungguh luar biasa, bukan? Kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi saat ini, apa yang menjadi
kekhawatiran kita di dalam melangkah menjalani tahun 2022. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa di dalam kita melangkah di tahun 2022, Tuhan ingin kita percaya kepada Tuhan yang satu-satunya pribadi yang mengenal kita. Yang kedua, Tuhan menginginkan kita berani melangkah karena ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Dan yang terakhir, kita taat dan setia melakukan firman Tuhan karena kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Firman-Mu kembali meneguhkan akan setiap kami Tuhan untuk melangkah ke depan bersama dengan Tuhan. Ajar kami untuk percaya 100% kepada Tuhan yang mengenal kami. Ajar kami untuk berani melangkah karena Tuhan menyertai kami. Berani melangkah bukan suatu bertindak konyol, tetapi berani melangkah atas pimpinan Tuhan. Dan kami juga rindu di dalam melangkah dengan pasti di tahun 2022. Kami setia melakukan firman Tuhan. Tuhan, kami menyadari kelemahan kami, keterbatasan kami. Kami selalu jatuh di dalam dosa. Allah Roh Kudus memampukan dan menolong kami untuk tetap melihat kepada Yesus Kristus. Berkati firman-Mu hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer di nomor rekening yang ada di layar komunitas sekalian atau juga dapat diberikan kepada hamba Tuhan yang ada di kantor setiap jam kantor. Mari mengiringi persembahan kita menyatakan iman kita bahwa tiap langkah hidup kita diatur oleh Tuhan, tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh.
kita berdoa sekaligus kita akan berdoa syafaat. Tuhan, kami sungguh bersyukur hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan. Biarlah persembahan pada hari ini dapat dipakai untuk pelebaran akan kerajaan Tuhan di muka bumi ini, secara khusus di dalam pelayanan Komisi Wanita. Tuhan, Engkau memberkati akan setiap kaum wanita yang sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati akan kehidupan keluarga mereka, kehidupan anak-anak, menantu, cucu-cucu mereka. Dimanapun mereka berada, Engkau senantiasa memimpin akan kehidupan keluarga mereka. Tuhan Yesus yang baik, Engkau juga memberkati setiap badan pengurus yang mengelola, beri hikmat untuk mereka boleh mengelola dengan baik, sehingga pekerjaan Tuhan dapat lancar, dapat baik. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat hari ini kami juga menyerahkan akan pergumulan di Komisi Wanita. Tuhan, kami memohon Engkau melihat akan kerinduan dari setiap anggota Komisi Wanita di dalam melihat di sekeliling hidup mereka. Ada orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan. Tuhan, tolong pakai setiap mereka Tuhan, sehingga kaum wanita ini dapat menjangkau jiwa bagi Tuhan. Sebagaimana tema dari Komisi Wanita, aku siap untuk menjangkau jiwa. Tuhan, tolong beri keberanian, teguhkan akan mereka, agar Injil itu diberitakan, kabar sukacita itu boleh sampai di telinga orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk setiap program di Komisi Wanita. Engkau memberkati akan program ini, supaya melalui program ini kami dapat menjangkau setiap anggota kami, bahkan orang-orang yang Tuhan kirim di Komisi Wanita. Sehingga di dalam komisi ini ada kebangunan rohani, ada saling mengasihi, ada saling mendorong untuk mereka bisa lebih baik, untuk mereka bisa lebih dalam di dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan, berkatilah komisi ini, sehingga komisi ini dapat dipakai untuk membangun pertumbuhan kerohanian dari setiap anggota Komisi Wanita. Tuhan Yesus yang baik, kami juga menyerahkan untuk setiap kaum wanita yang saat ini sedang bergumul dalam kehidupan pribadi mereka. Tuhan, mungkin saat ini mereka bergumul di dalam usaha yang dilakukan. Saat ini Tuhan, kami masih merasakan situasi pandemi yang kami sendiri belum tahu. Bahkan ada varian baru yang sudah masuk di Indonesia. Tuhan, tolong mereka, kaum wanita ini tetap mengandalkan Tuhan di dalam membuka akan usaha mereka bersama dengan keluarga mereka. Berkati mereka. Biarlah mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang adalah sumber dari segala sesuatunya. Tuhan, bagi mereka yang bergumul untuk anak-anak cucu mereka, Tuhan berkati akan kehidupan keluarga anak-anak mereka, kehidupan pribadi anak-anak mereka. Teguhkan setiap langkah demi langkah untuk mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, mengenal lebih dalam pada Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk pergumulan kaum wanita yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati setiap mereka. Di dalam kelemahan tubuh mereka, ajar mereka untuk melihat
akan karya Tuhan di dalam situasi yang tidak mengenakan di dalam kehidupan mereka. Mengingat Ibu Linca Womasari, mengingat Ibu Marlina, mengingat untuk Ibu Meritan, mengingat Ibu Mary Gohari, mengingat Ibu Wong Kuichen. Mungkin ada juga kaum wanita yang lain. Kami mengingat juga Ibu Rosnawati. Tuhan, jamahkan sakit mereka. Pulihkan keadaan mereka Tuhan. Engkau mengenal hati mereka. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan tolong. Teguhkan akan hal itu. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk kondisi bangsa kami Indonesia. Mari Tuhan Kau bekerja atas bangsa kami. Kami berada di bangsa ini bukan kebetulan, tapi Tuhan menempatkan kami untuk berdoa bagi bangsa ini dan kota kami Makassar. Tuhan, ampuni bila ada dosa atas bangsa kami ini ya Tuhan. Kami mohon berkat-Mu untuk para pemimpin-pemimpin kami di dalam menjalankan tugas mereka. Beri hikmat kepada mereka. Bahkan anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan, pakai mereka Tuhan untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kepemimpinan mereka. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga menyerahkan Tuhan usaha pemerintah yang masih bekerja keras untuk menangani COVID ini ya Bapak. Mari Tuhan, apa yang menjadi setiap program-program pemerintah di dalam menangani COVID ini bisa bersatu hati dengan masyarakat sehingga penyebaran COVID-19 ini dapat tertangani dengan baik. Tuhan berkati bangsa kami. Tuhan juga bersyukur untuk kesaksian yang boleh kami dengarkan. Tuhan berkati akan kesaksian ini sehingga boleh meneguhkan akan setiap kami yang sudah mendengar bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak-Mu yang mencari dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Saya undang kita semua berdiri, mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kamu wanita dipersilakan duduk, ibadah selesai, saat teduh Tuhan Yesus memberkati.